Halo dan selamat datang kembali di Jasa Training Podcast. Podcast yang akan membahas hal-hal apa-apa saja mengenai bidang bioscience. Bersama saya Punta dan Halo, masih halo, sama rekan saya Miftah. halo, halo, halo. Jadi gimana Mau nih? bahas apa kita hari ini? Apa-apa? Apa jadi gimana? Jadi gimana nih? Judi online enggak ya? Bukan. Aduh, judi online. Apa santet? Bukan. Waduh. Itu yang lagi hot akhir-akhir ini. Iya, jadi Kita yang online. ini, kita itu santet aja lah, yang memiliki sejarah panjang, tapi Anjay. masih belum bisa diketahui ilmu ataupun kejelasannya. Wes. Seperti apa yang akan kita bahas saat ini? Wes. Jadi hari ini kita akan membahas tentang Human Genome Project. Wes. Oke. Project untuk apa ya? Mempelajari genom manusia. Ya, project ini yang dimulai di tahun 1990. 1990-an. Ya, Lama ya. 1990-an yang sampai sekarang udah menelan biaya yang pasti sangat banyak gitu dan Eee, sampai sekarang masih berlanjut gak sih? Belum ya? Belum selesai kan? Belum. Sampai sekarang Belum selesai itu. sampai sekarang belum selesai sehingga ada banyak yang berpendapat kalau sebenarnya, Human Genome Project ini adalah suatu kegagalan. Itu Jadi kan bahkan ini udah melintasi generasi-generasi sequencing yang iya. 3 generasi ini. Iya, ini kan diawali dari, ya awal-awal Sanger dulu kan, Sanger sequencing dulu Iya, kan. iya. Terus Sangat sequencing dengan dari yang adanya masih manual. dengan adanya Sanger sequencing terus, para peneliti itu ini yang ngawalinnya Amerika ya? Iya, iya. US. Iya, Sampelnya US. heeh, Hmm. National Institute of Health, NIH, sama Departemen Energi AS. Terus baru, Hmm. berkolaborasi dengan banyak, eee, riset institut di seluruh dunia. Nah, awalnya kan Iya. project ini tuh ingin mempelajari, menganggap bahwa, genom manusia itu adalah sebuah blueprint gitu kan. Sehingga kalau kita Iya. bisa menguak blueprint dari atau genom manusia ini kita bisa mempelajari soal penyakit dan yang lain-lainnya gitu kan tentang manusia Iya. secara mendalam. Tapi pada kenyataannya hingga saat ini, eee, apa ya, aplikasinya, terapan dari, project Human Genome ini tuh masih, apa ya, Minim. minim banget gitu kan. Makanya orang-orang banyak menganggap ini adalah sebuah kegagalan, gitu. Nah, kalau menurutmu sendiri, eee, project ini sebenarnya impactful nggak sih? Impactful sebenarnya mungkin ada impactnya juga. Soalnya kan sebenarnya ini inisiatif whole genome pertama kali kan ini untuk human. Mungkin kalau proyeknya sendiri belum menghasilkan apa-apa. Cuma kalau turunan dari proyek itu dengan researcher yang apa namanya bisa mendapatkan hasil dari whole genome itu walaupun nggak komplit itu kan Mmm, sampai sekarang itu kan banyak sekali yang bisa dipelajari sebenarnya. Itu kan sebenarnya aplikasi yang sangat minim dari whole genome project kan ternyata
apa yang kita kira bisa dipelajari dengan mudah itu tidak seperti itu gitu. Iya. Ternyata genom itu sangat kompleks gitu ya, nggak cuman sekedar Iya, eh, kayak blueprint yang bisa dibaca dengan eh, secara langsung gitu, ada yang harus diinterpretasiin dan segala macam ya gitu. iya. Pada awalnya kan itu bahkan yang di awal-awal itu kan yang paling disoroti dari proyek ini kan coding sequence dari human genome kan yang Mm-mm. hanya 2% yaitu 1,5 sampai 2%-an lah Iya itu betul. cuma Ah, ah. segitu aja dan yang lain-lain itu kan masih dianggap junk DNA kan itu Iya. ya, yang nggak ngapa-ngapain dan itu juga baru ke reveal akhir-akhir ini bahwa si junk DNA itu pun punya implikasi yang luar biasa bagi regulasi dari si coding gen ini kan. Betul, betul. Mungkin impact yang nggak langsungnya itu udah banyak banget sih. Kalau impact yang nggak Iya, langsungnya iya, dari si Human Genome Project ini, ya yang kita bisa rasain sampai sekarang adalah percepatan teknologi sequencing. Itu kan juga didasari iya betul, untuk dari project Human Genome Project ini kan. betul, betul. Yaitu yaitu kan ngadepinnya soalnya tahu bahwa genom itu ternyata sangat besar kali ya kalau istilah genom itu apa itu panjang banget kan itu. Iya, Mungkin kalau nggak sepanjang ini juga teknologi sequencing sekarang juga nggak ketemu-ketemu yang ini high iya, throughput kan. iya Cukup makanya dengan sanger aja gitu. makanya kalau kalau turunan yang enggak langsungnya itu banyak banget impact-nya, Ya, terutama untuk perkembangan teknologi-teknologi terkait sequencing, soal ya sequencing sih, soal apa regulasi gen dan segala macamnya itu benar-benar gila banget discovery-nya. iya, iya. Ya, terutama ya, regulasi itu kan Mm-mm. sampai sekarang masih misteri. Tapi kan banyak kritikan nih soal Human Genome Project ini yang katanya itu sebenarnya ini nggak termasuk yang kritikan kalau ini kegagalan sih, tapi eh, Human Genome Project ini kita harus akui kurang representasi genetik global. Jelas sih kalau itu. Karena kan sampel atau sampel-sampel genetiknya ini diambil dari individu-individu yang tersebar di Europe dan Amerika gitu kan. Jadi Betul, tidak merepresentasikan genom manusia global gitu. Itu kan juga jadi kritikan betul, betul. utama dari project ini kan. Ya, ya itu sebenarnya juga yang menginisiasi di akhir-akhir ini kan ada proyek semacam Asia 1000 Iya iya. Human Genome Project itu 1000 kan. genom 1000 genom project ya yang di Iya, untuk Asia sama Afrika ya kalau nggak salah. iya. Ya, cuma kalau misalkan sampai sekarang kan yang kita pakai reference atau yang secara luas dipakai referensinya masih GRCH 38 kan. Yang mana itu masih sampel US Europe kan Iya. Tapi sebagai patternnya. tapi ya tetap aja ya tetap ini kan masih berkembang gitu ya. Jadi masih butuh Ya. waktu dengan sampel yang sebanyak ini, sediverse ini di seluruh dunia. Padahal cuma satu spesies doang loh. Jadi ya eh dengan seiring berjalannya waktu ya pasti apa representasi genetiknya ya pasti nanti ke cover sih. Untuk sekarang memang terfokus di Europe, Amerika karena yang memulai di sana gitu. Dan teknologinya juga mulai dari Iya, sana. iya Ya, yang Asia mulai di pun nggak sana punya dan teknologinya juga. mm-mm. Kalau mungkin eh
Human Genome Project ini dimulai di Bekasi ya, representasi genomiknya pasti ya Pulau Jawa dulu, Sumatera, Kalimantan pasti mulai. yang paling dekat ya. Tapi Eh, jalan nggak itu kalau di Bekasi ya? nggak tahu Gitu. jalan apa enggak itu ya. Agak gimana ya. Cuman nih Mif, tapi kan ada ini, ada pendapat gini. Aku ya ini kayaknya pernah kita bahas sih soal kayak the real biohacking. Jadi kalau misalnya Apa-apa. kita udah nge-reveal semua variasi genetik gitu paling sebagian besar variasi genetik yang dimiliki manusia di muka bumi ini eh, global ya global. Itu Mm-mm. bukankah bakal ada drawback misalnya untuk penyalahgunaan informasi genetik misalnya untuk modifikasi bayi atau super soldier mungkin yang karena mau perang dunia ketiga katanya. Itu mungkin udah kali. Nah, pura-puranya kan kita nggak tahu. Ini suzon aja nih Miftah nih. Iya nggak apa-apa kan itu maksudnya kalau misalkan di sisi itu sebenarnya yang paling menguntungkan adalah ini, negara-negara komunis untuk role itu. Kenapa? Ya kan nggak peduli ini etik kan kalau di Oh situ. iya juga betul. Apa aja bisa dieksekusi dengan segera. Kalau misalkan di negara demokrasi mau ke arah situ kan mesti berdebat panjang dulu baru bisa dieksekusi. Makanya kalau yang di akhir-akhir ini perkembangan apa eh, apa itu namanya teknologi-teknologi yang ke arah human editing itu kan adanya malah di daerah China kan itu. Bahkan yang terakhir sintesis organ manusia di babi itu kan Iya, bahkan udah sintesis pemban itu. oosit bayi. Itu kan Iya, juga. jadi bisa bentar lagi udah bisa di replace itu organ-organ dengan organnya babi kan itu. Iya, dan tapi kamu kamu bilang tadi itu apa soal komunis dan ini segala macam. Aku jadi ini kayak cucok logi. Itulah kenapa kita dibikin bego kayaknya ya, supaya demokrasinya gampang gitu untuk iniin etiknya gitu. Iya, bisa jadi. Nah, ini kita kita ini kan udah kayak gara-gara merdeka kan jadi ya banyak jadinya kacau gitu kan. Tapi Amerika kan Mm-mm. udah lebih kacau dari kita soal Eh, pendidikan gitu. betul. Itu untuk mengeksekusi itu kali ya. Konspirasi, tolol, tolol. Ya itu. Ya jelas yang driving banget whatever lah itu sistemnya apa. Mhm. Sekarang China lagi ini Iya, iya. benar-benar gila accelerate risetnya. Bahkan tinggal misalkan kemungkinan teknologi-teknologi manufacturing, chip, sequencing macam-macam itu sebenarnya Cina bisa bikin. Tinggal nunggu paten habis baru mereka rilis. Betul, betul, betul. Iya kan? Iya, 50 tahun ya paten habis tuh ya. Iya, iya. Sanger sequencing kan mereka rilis karena patennya udah habis. Belum lama, Iya, iya. 2017-an itu. Paten tuh berapa tahun sih habisnya? Enggak tahu, ada 20 tahun kayaknya. Eh, 20-30 tahun. Oke, Itu oke. sekitar itu. Ya, seperti Iya, itulah. Tapi lucu sih. iya. Iya, Ya, sekarang kira-kira peran Indonesia apa itu kalau ke situ? ya untuk data mining doang.
Apalagi orang kita aja, untuk hal-hal soal, genomik kayak gitu masih jauh tertinggal, eee, terutama di fasilitas ya. Kalau orang-orangnya ya mungkin tertinggalnya dikit lah, sama-sama aja. Iya. Ya itu maksudnya kan bahkan kalau yang sekarang di olahan data human genome yang banyak banget itu yang cukup kompleks itu karena saking nggak pahamnya kan turunannya cuma pattern kan kita bisa Ya akses itu. betul. Jadi muncul genetik marker itu kan tanpa sebenarnya tahu itu tuh ngapain sebenarnya genetik marker itu. Betul betul. Jadi Iya kan? heeh, dan kebanyakan juga, eee, peneliti-peneliti juga, sequencing hanya sebatas dapat hasil sequencing, udah tanpa, ada kelanjutan untuk diapain gitu, dianalisis Iya. Ya selanjutnya kalau gitu. human genome ya lagi ngetren itu genetic marker kan yang Iya dicari tanpa tahu saya. Ya itu kalau sebenarnya kalau misalkan kita mau agak maju, mesti kalau bisa kita bawa ke arah mekanistik yang jelas. Mekanisme studi itu kan iya, betul betul. bisa, maksudnya kan bagian itu belum banyak digarap sampai saat ini. Enggak di secara global kan itu. Mungkin Iya, ada, cuma kan cukup panjang untuk menggarap bagian itu di mhm, semua hal. iya. Makanya di bagian itu sebenarnya kita bisa bisa masuk aja itu sih. Kalau misalkan mau Tapi ya ini itu mulai tetap COVID juga. tetap, barrier-nya itu adalah karena, genetik itu nggak berdiri sendiri kan, ilmu yang nggak berdiri sendiri kayak gitu. Di situ Iya, ada iya, biologi, ya betul. informatika, kimia, Statistik. fisika dan segala macamnya, statistika gitu. Eee, Gimana ya, untuk mempelajarinya atau untuk melakukan research-nya itu butuh kolaborasi kayak gitu. Jadi Ya, sayangnya kan, yang kita selalu garis bawahin terus gitu setiap kita kayaknya podcast itu, eee, kolaborasi peneliti Indonesia itu hampir jarang terjadi karena ego masing-masing bidang. iya, iya itu sih. Ya, Jadi susah. bukannya saling melengkapi, malah saling berkompetisi. Kompetisi itu bagus, cuman kalau kalau semua ego ego kompetisi kayak gitu jadinya malah nggak kembang dong. Enggak maju-maju. Itulah. Ya, tapi ya, dengan adanya apa namanya, Human Genome Project ini, setidaknya apa ya, penelitian-penelitian genetik terkait manusia kayak gitu, kayak penyakit yang terkait manusia dan segala macam itu udah sangat terang banget kan, karena, Mhm, referensinya mhm. begitu banyaknya gitu. Iya, Ya, banyak banget. Iya, ya itu sih kalau yang agak aku kritisi itu. Bahkan misalkan kita referen jurnal apa ya genetik markernya itu tanpa tahu ya, why gitu kan. Sebenarnya sih ya. masih agak susah juga itu. Enggak, maksudnya Ah, ya, alasan kuatnya gara-gara patternnya kayak gitu, bukan gara-gara ini tuh ngapain toh gitu. betul betul. Si gen-gen ini apakah mengalami silencing ataukah Ya, ada alter protein atau seperti apa gitu. iya. Itu salah satunya, salah kedua jangankan sampai ke situ, Miss, untuk memahami kalau tadi, pembahasan awal kita kalau,
representasi genetiknya itu nggak global gitu, itu cuman terfokus pada Amerika dan Europe itu aja, banyak yang belum paham, setidaknya kurang memahami lah kalau referensi. Iya sih. Boro-bo- Boro-boro mau tahu sampai mekanistik itu, Miftah. Sedangkan itu Kan kalau mau bertahap ngambil tuh, dari sudut yang bertahap. lain, cuy. Bertahap. Sekarang program studi atau jurusan bioinformatik di Indonesia aja masih dikit banget. Masih Jurusan apa? masih dikit banget kok siapa. Tapi kan ada udah. Iya, itu pun kan baru mulai beberapa tahun terakhir. Ya, 2-3 tahun Ya, terakhir. oke. Ya, masih panjang lah. Setidaknya kita masih Panjang, lebih unggul lah dari Afrika dikit. Kenya lah. Kan cara cara biar agak semangat itu adalah melihat yang lebih bawah daripada kita. Oke, oke, oke. Kalau kalau ngelihat yang lebih tinggi daripada kita ntar ngedown, Mif. Bisa, bisa. Masih ada harapan lah. Indonesia cemas. Masih kalau ada harapan. Tenang saja. Dan kendalanya kan juga ya menurutku sih masih menjadi kendala juga di Indonesia adalah untuk mempelajari hal-hal seperti itu, terutama bioinformatik deh. Bioinformatik dan genetik itu pelatihan-pelatihan yang ditawarkan itu harganya sangat mahal dan isinya nggak ada. Iya, iya. Mahal banget. Mahal banget loh, untuk satu kelas workshop aja bisa sampai sejutaan. Itu untuk mahasiswa Jogja itu bisa hidup sebulan kayaknya. Bisa banget itu. Sejuta tuh bisa untuk hidup sebulan loh. Ya, begitulah. Aduh. Tapi kamu tahu yang ini gak sih, yang fokus terbaru dari Human Genome Project kemarin itu yang telomere to telomere, T2T. Iya, iya. Tahu. Mulai banyak riset di situ juga kan telomer itu telomer. Iya. Itu dari 2022-an ya kalau nggak salah. Banyak banget publikasi soal T2T, telomere to telomere. Sekarang lebih trennya ke situ ya. Nanti tren ke depannya apalagi Iya, gitu. iya. Kita menantikan saja. Oke lah, Pak. Mesti ya apa, banyak banyak sekali yang masih bisa digarap sih. Belum belum finish semuanya sih kalau sampai sekarang sih. Ya, Lu- untuk Lubang-lubangnya masih banyak. menjawab dari apa genom kita itu cuman 2-3% doang yang dijadiin protein, yang mengkode protein itu aja perlu bisa Iya. digali dengan sangat dalam loh, bagaimana regulasi Padahal ini dan protein semua ini. punyeng kan. Iya. Itu aja bisa digali dengan sangat dalam gitu, bagaimana variasi apa nanti dulu lah variasi genetik, eee, itu aja gitu kenapa bisa kita nge-pack tuh sangat tidak tidak efisien sama sekali itu. Itu kan juga, apa ya, bisa untuk topik studi kan.
nanti variasi genetik, bagaimana antar protein ini saling berinteraksi, antar ekspresi gen ini saling kayak menutupi atau enhance Feedback ekspresi gen yang lain itu kan ekspresi. lebih advance-nya lagi. Menarik lah. Kalau fokus di situ aja mungkin 1 tahun bisa jadi profesor deh, dosen-dosen. Bisa jadi. Itu bisa berapa publikasi sendiri loh. Cukup untuk Banyak sih. kredit profesor. Ya 2 tahun lah kalau setahun terlalu mepet gitu. Karena kan Tulisnya paling kemana. banyak administrasi yang perlu diiniin. Kan Indonesia adalah negara berjuta administrasi. Dosen bukan sibuk neliti, malah sibuk ngurusin administrasi. Itulah. 2 tahun aja bisa langsung profesor loh. Ya, mungkin itu dulu lah soal Human Genome Project yang katanya kegagalan, padahal sudah menelurkan banyak sekali akselerasi teknologi di bidang genetik, molekular biologi, dan bioinformatik hingga saat ini. Mungkin kita akan membahas hal-hal lainnya di Jasa Training Podcast berikutnya. Saya Punta dan rekan saya Miftah. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Bye. Mana sih Pun?